Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti memikirkan mantan dan fokus melakukan dua hal ini, saat itulah tiba-tiba mantan jadi milikmu lagi. Ya, kita masih berusaha mendekati mantan. Artinya, energi yang kita keluarkan untuk mendekati mantan itu sangat besar. Di situ ada usaha, di situ butuh waktu, dan energi terbesar adalah memikirkan bagaimana caranya agar mantan kembali menjadi milik kita lagi. Tetapi sekuat apapun kita berusaha, ternyata mantan tambah menjauh dari kita. Ya, kan kita sudah merasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita memikirkan cara agar dia kembali menjadi milik kita lagi karena kita sangat mencintainya. Tambah banyak kita memikirkannya, tambah dia menjauhi kita. Tambah semangat kita mendekatinya, tambah dia membenci kita. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi ya, ketika memang mantan sudah tidak mungkin ya dalam pemikiran kita, ya, tentu kita punya analisa sendiri, ya. Sepertinya sudah tidak mungkin nih mantan untuk bisa kita dapatkan lagi karena dia sedemikian jauhnya dari kita, ya, karena dia sangat memusuhi kita. Maka kan ketika kita terus memikirkan dia dan berusaha untuk bagaimana nih caranya agar dia bisa kembali kepada kita, energi yang kita keluarkan itu kan jadi tidak bermanfaat, ya. Padahal seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa memikirkan mantan, memikirkan cara agar dia kembali menjadi milik kita, itu butuh energi yang besar, yang kadang-kadang sampai membuat orang lupa, mengabaikan apa yang harus dia kerjakan, ya. Padahal kan waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti tahun, kan begitu. Biaya keluar terus tuh, karena tiap hari kita makan, beli kuota internet, dan seterusnya tadi. Tapi karena terlalu fokus kepada mantan tadi, kita sampai lupa bekerja, dan seterusnya. Ya, hidup kita menjadi berantakan, dan seterusnya. Nah, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Dan apa yang sudah kita usahakan agar mantan kembali tadi tidak kunjung menunjukkan adanya kemajuan, malah tambah jauh. Nah, daripada kita capek
hanya fokus kepada mantan, sekarang kita fokus kepada diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Karena ketika kita menjadi baik, maka disitulah mantan akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, kan selama ini kita memikirkan, tetapi mantan justru akan kembali kepada kita dengan jalan atau dengan cara yang justru tidak pernah terfikirkan. Nah, apa dua hal yang harus fokus kita lakukan untuk diri kita? Yang pertama, kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu keimanan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, amal saleh. Nah, itu yang kita perbaiki dari diri kita. Kalau kemarin kita baru mau ibadah, tujuannya agar mantan kembali kepada kita. Jadi ibadah kita tujuannya agar kita bisa berdoa, mantan bisa kembali kepada kita. Sekarang kita beribadah, ya, untuk tujuan meraih ridho Allah. Nah, ibadah kita tingkatkan. Hati kita dalam ibadah tadi, ya, kita fokuskan kepada Allah. Keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, maka disitulah semua hal yang bagi kita sangat rumit akan muncul jalan keluarnya dari jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, ketika kita bertakwa, maka akan ada jalan keluar. Yang kedua, kita bertawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Orang yang bertawakal, orang yang berserah diri, orang yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan pada saat ini? Dia sangat butuh pendamping hidup. Mantan kembali kepada dia, maka apa yang kurang dari diri dia akan Allah cukupkan. Maka di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, jadi daripada mengejar-ngejar mantan untuk kembali kepada kita dan mantan tambah tidak menginginkan kita, sekarang kita fokus mengerjakan dua hal ini untuk diri kita, untuk keselamatan kita dunia akhirat. Akhirat kita dapatkan, mantan juga akan kembali kepada kita. Takwa dan bertawakal, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, tiba-tiba mantan akan kembali jadi milik kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.